Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan jenis karir ya menuju jabatan profesor. Ini merupakan penjelasan dan analisis jalur karir akademik yang saya pahami. Jadi ini pernah saya share di beberapa hari yang lalu ya, 1-2 hari yang lalu di YouTube saya. Kemudian alhamdulillah lumayan rame kalau di Instagram dan di tweet ya. Banyak yang bertanya terkait dengan jenis karir tersebut ya. Jadi mungkin ada beberapa dosen, sebagian besar yang belum memahami jenis karir menuju jabatan profesor seperti yang dijelaskan atau yang pernah saya sampaikan di YouTube saya. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Tapi sebelum saya lanjut lebih mendalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa jika Bapak Ibu tertarik untuk mendownload e-book Prompting Artificial Intelligence yang bisa digunakan untuk menulis artikel jurnal internasional yang terindeks Scopus maupun WOS, jurnal nasional, buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini, atau menuju ke Instagram saya ya, di situ juga sudah ada linknya ya, ataupun di tweet saya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di sini ya, bahwa nanti di slide berikutnya itu ada setidaknya ada 4 skema yang disampaikan yang terdapat dalam karir kita menuju ke guru besar. Nah, tentu ini kita harus menyambutnya dengan baik ya, karena apakah ini merupakan langkah awal kita untuk mempercepat proses menuju ke guru besar. Nah, Bapak Ibu silakan menilai dari apa yang akan saya sampaikan di sini, apakah ini merupakan bagian dari loncat jabatan. Tapi kalau secara pribadi saya menilainya ini bukan loncat jabatan, hanya cuma ada beberapa skema yang ditawarkan untuk menuju ke guru besar ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini adalah jalur karir profesor yang saya share di Instagram maupun di tweet saya maupun di Facebook saya. Dan video lengkap penjelasannya sudah ada di YouTube saya ya, yang di Mimbar Intelek itu. Tetapi ini saya hanya fokuskan pada penjelasan untuk yang jenis karir keempat ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, jenis karir yang ditawarkan itu kan ada karir secara langsung, kemudian karir senioritas ya. Dulu waktu di sosialisasi di salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara itu ada yang jalur senioritas ini ya. Nah, kemudian ada karir konversi dan karir paralel gitu ya. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Tentu Bapak Ibu mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah dari semua jenis karir tersebut itu harus melalui pendidikan S3 dulu? Nah, jawabannya tentu iya Bapak Ibu ya. Itu yang diutamakan. Jadi bukan berarti ketika seseorang katakanlah menjabat ya di pejabat struktural ataupun di industri, kemudian dia hanya berpendidikan S2, maka bisa jadi kedepannya bisa menjadi guru besar. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah tetap harus lulus S3 dulu ya. Tetapi harus saya jelaskan bahwa keempat ini itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, saya mohon kalau misalnya ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon untuk dikritisi ya, untuk diberikan masukan ya, demi untuk perbaikan kita semua ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama itu adalah karir langsung, di mana targetnya itu adalah mahasiswa postdoktoral ya. Di mana skema ini itu mahasiswa yang postdoktoral itu bisa diangkat langsung menjadi profesor. Nah, apa sebenarnya ciri khasnya dari skema pertama ini? Itu adalah di mana mahasiswa yang melakukan postdoc ya, postdoc itu langsung menuju ke jabatan profesor tanpa harus melewati jabatan akademik seperti misalnya asisten ahli, lektor ataupun lektor kepala. Karena banyak Bapak Ibu ya, mungkin kalau di Indonesia masih terasa asing ya, tapi kalau di luar negeri banyak
mahasiswa-mahasiswa yang melakukan postdoc itu tidak serta-merta kemudian dia akan menjadi akan menjadi dosen gitu ya. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing. Dia sukanya adalah riset gitu ya, tapi dia tidak mau terikat untuk menjadi dosen gitu. Nah, itu yang di luar negeri. Dan itu juga tergantung dari kontraknya postdoc. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, dan apakah dalam kontrak tersebut itu menyertakan harus publikasi atau tidak. Nah, itu kalau yang terjadi di luar negeri semacam itu. Nah, persyaratan umumnya tentunya yang bersangkutan atau orang tersebut itu harus berpendidikan S3 dan memiliki rekam jejak yang sangat kuat. Nah, rekam jejak yang sangat kuat itu seperti apa? Jadi, rekam jejak yang sangat kuat itu adalah di mana jalur ini itu ditunjukkan bagi mereka yang memiliki rekam jejak keilmuan serta publikasi yang sangat unggul. Ya, seperti itu. Jadi cuma saya belum mendapatkan skema penilaiannya itu seperti apa. Apakah sama dengan kita publikasi kemudian harus mengumpulkan kum gitu. Itu yang belum saya temukan skema penilaiannya. Tetapi seperti itu Bapak Ibu. Kan kalau yang saya lihat ya, yang saya ketahui juga bahwa jarang sekali dosen-dosen di Indonesia itu yang sudah lulus S3 itu kemudian melakukan postdoc ya. Postdoc entah itu di universitas negeri kah ataupun di lembaga-lembaga tertentu ya. Yang saya tahu itu baru di BRIN ya. Yang di BRIN itu menerima mahasiswa postdoc ya, mahasiswa postdoc. Tapi kalau nggak salah di BRIN itu kontraknya adalah dia harus menghasilkan publikasi Q1 gitu. Nah, itu yang saya tahu karena beberapa teman di Indonesia itu yang melakukan postdoc yang saya tahu yang kebetulan satu kampus dengan saya di di luar negeri gitu. Nah, kalau di luar negeri, kampus-kampus di luar negeri itu hampir tiap tahun kalau kebetulan yang untuk di jurusan saya sendiri itu dia menerima postdoc gitu. Nah, itu dan ketika saya tanya ke profesor-profesornya ke siswanya itu adalah tergantung dari nilai kontraknya. Jadi ada yang meminta publikasi, ada juga yang tidak gitu ya. Artinya nanti akan pure membantu ya profesor di dalam proyek-proyek riset gitu. Nah, seperti itu untuk yang karir langsung. Nah, kemudian kalau yang karir senioritas ini yang umum yang dilakukan ya oleh teman-teman dosen. Jadi targetnya itu tentunya adalah dosen dengan jalur reguler ya. Jadi skemanya itu kan Bapak Ibu pasti sudah tahu skemanya mulai dari asisten ahli, lektor kepala dan profesor. Nah, inilah tadi yang saya bilang bahwa dari jenis karir profesor ini ternyata belum menawarkan skema loncat jabatan gitu. Tetap harus melalui step by step ya. Tidak ada seperti yang pada POPAK 2019 seperti itu. Nah, ciri khasnya itu adalah jalur ini itu standar ya dan menawarkan promosi yang bertahap gitu. Jadi mulai dari asisten ahli ke lektor kepala ke profesor. Nah, tentunya ini berdasarkan penilaian berkala dari kinerja Tridharma perguruan tinggi ya, dalam hal ini adalah pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, persyaratannya tentu dosen yang sudah lulus S3 ya, khususnya untuk naik jabatan ke lektor kepala dan ke guru besar. Ya, terutama untuk yang ke guru besar tentunya harus S3 ya. Tetapi bukan hanya itu saja, dia juga harus menghasilkan publikasi-publikasi yang kemudian akan dinilai ya. Proses penilaian ini kan saya kira sudah umum ya, sudah reguler, artinya dinilai oleh tim asesor yang sudah ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi ini yang selama ini yang kita lakukan kalau untuk yang karir senioritas ya. Nah, kemudian untuk yang karir konversi ya, yang poin C ini merupakan target profesional dari luar kampus. Dalam hal ini bisa kementerian atau industri. Ini yang sedikit saya agak membingungkan ya terkait dengan ini, khususnya untuk skema penilaiannya itu seperti apa gitu. Ya, jadi kalau kita lihat skemanya itu adalah jabatan fungsional lain atau jabatan struktural atau industri yang diangkat melalui penilaian asas kesetaraan. Kemudian dia disetarakan menjadi profesor gitu. Nah, ciri khasnya penilaian ini dilakukan dengan cara menyamakan rekognisi capaian kinerja gitu ya. Jadi
kalau kita berbicara tentang rekognisi capaian kinerja ini kan masih sangat masih sangat luas gitu. Kita belum tahu seberapa ini rekognisinya. Jadi profesor yang setara dengan standar jabatan akademik. Nah, kemudian persyaratannya ini harus menunjukkan kontribusi setara dalam hal keilmuan, termasuk publikasi, kemudian inovasi, kepemimpinan ilmiah, dan lain-lain. Nah, pendidikan S3 itu kemungkinan tetap dibutuhkan, Bapak Ibu. Nah, di sini itu kata ada kemungkinan itu, tetapi bisa dibarengi dengan portofolio kinerja yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya sebenarnya untuk yang karir konversi ini, apakah yang jenis karir konversi ini itu hanya cukup S2 saja boleh gitu? Tapi saya belum mendapatkan jawaban tersebut gitu. Tapi saya yakin bahwa kalau S2 saja saya kira tidak cukup ya. Tetap harus S3 gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah karir paralel. Ya, karir paralel. Jadi karir paralel ini adalah dosen aktif yang bekerja di dua instansi yang berbeda. Jadi di kampus iya ataupun di industri iya ya. Jadi di instansi di perguruan tinggi dinilai sebagai akademisi. Kemudian kalau di industri ya tergantung dari jabatan di industrinya. Nah, skemanya itu dosen bekerja secara paralel di perguruan tinggi dan juga di industri. Nah, semua hasil kerja dinilai untuk promosi menuju ke profesor, Bapak Ibu. Nah, ciri khasnya ini secara fleksibilitas. Jadi kalau yang karir yang nomor C ini itu lebih fleksibilitas ya kerjanya di dua ranah ya, dihitung sebagai kontribusi akademik selama itu dapat dibuktikan secara kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Jadi kalau untuk yang poin D itu dia lebih fleksibel. Nah itu. Nah, persyaratan itu harus memenuhi persyaratan Tridharma, capaian. Kenapa kok harus ada persyaratan Tridharma? Karena di perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian capaian profesional dari industri plus pencapaian profesional di industri. Jadi ada dua skema yang dia lakukan di situ. Nah, pendidikan S3 itu tetap menjadi syarat utama, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, jadi meskipun tidak semua jalur itu menyebutkan secara eksplisit sebenarnya apakah wajib S3, tetapi dari apa yang saya pahami itu tetap harus wajib S3, kecuali terdapat ketentuan khusus ya, berbasis keistimewaan rekognisi nasional ataupun internasional. Tapi ini kan sulit ya bagi kita ya, untuk mendapatkan pengakuan secara nasional ataupun internasional ya. Kalau dosen kan mendapatkan pengakuan internasionalnya kan menuju profesor berupa dari publikasi-publikasinya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk yang jalur konversi dan paralel ya, terutama yang di bidang industri seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, keunggulan dan kelemahan dari masing-masing para jenis karir ini, kalau untuk yang paling cepat ya, jalur yang paling cepat menuju profesor ya jalur karir A ya tentunya, di mana jalur tercepat paling unggul secara waktu, kemudian namun paling efektif ya dan kompetitif. Nah, kenapa demikian? Karena tidak perlu melewati jabatan fungsional secara dosen ya, dari asisten ahli hingga ke profesor. Kemudian cocok bagi teman-teman yang memiliki output postdoc yang luar biasa, misalnya publikasi di jurnal internasional bereputasi, kemudian memiliki paten ataupun penghargaan ilmiah internasional. Nah, sayangnya ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah tidak semua orang bisa menempuh postdoc ya, dan hanya sedikit yang memiliki pencapaian setinggi tersebut. Nah, jadi kalau saya simpulkan, semua jalur karir profesor ini memiliki mekanisme penilaian yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan posisi calon profesor tersebut. Kemudian pendidikan S3 adalah syarat umum yang hampir pasti untuk semua jalur, kecuali dalam kondisi luar biasa pada jalur konversi dengan rekognisi prestasi yang cukup tinggi ya. Untuk yang jalur karir langsung merupakan jalur paling cepat, tetapi sangat terbatas bagi kalangan tertentu. Nah, untuk jalur senioritas adalah jalur paling umum dan stabil, cocok untuk dosen dengan orientasi akademik murni. Dan yang terakhir itu jalur konversi dan paralel itu memberikan peluang besar bagi profesional industri atau pejabat publik yang memiliki rekam jejak kontribusi ilmiah.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya kurang lebihnya. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar YouTube saya. Ya, terima kasih. Saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.